Mehmed II, anak yang kelak ditakdirkan untuk menjadi sebaik-baik panglima penakluk Konstantinopel dan kelak akan menjadi ahlu bisyarah yang membuktikan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lahir di Edirne 8 tahun setelah pengepungan Konstantinopel oleh ayahnya Murad II. Mehmed II lahir pada tanggal 29 Maret tahun 1432 Masehi. Dikatakan bahwa ketika menunggu proses kelahirannya, Murad II menenangkan dirinya dengan membaca Al-Quran, dan lahirlah anaknya saat bacaannya sampai pada surat Al-Fatah, surat yang berisi janji-janji Allah akan kemenangan kaum muslimin. Sebagai anak laki-laki ketiga, Mehmed tidak diperkirakan siapapun untuk menjadi pengganti Murad II sebagai sultan. Namun, begitulah pertolongan Allah datang kepada kaum muslimin, selalu dalam kondisi yang tidak terduga. Ketika masih berusia 2 tahun, Mehmed dikirim bersama Ahmed, kakak tertuanya, ke Amasya, sebuah kota tempat mempelajari pemerintahan bagi keluarga sultan. Murad, seperti sultan-sultan sebelumnya, memang mendidik anak-anaknya dalam usia dini dan mempersiapkan mereka untuk menjadi ghazi-ghazi terbaik untuk mewujudkan impian Utsman dan lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menaklukkan Konstantinopel. Murad II termasuk sultan yang sangat memperhatikan pendidikan. Di masa pemerintahannya, banyak madrasah yang bermunculan di Edirne, Bursa, Amasya, Manisa, dan kota-kota Utsmani lainnya. Dia berpendapat bahwa keimanan dan ketakwaan adalah modal dasar peradaban yang kuat dan modal dasar membangun kebudayaan Utsmani. Sultan Murad sendiri sangat tertarik pada sejarah dan bahasa, sebagaimana pimpinan-pimpinan Utsmani lainnya. Ia juga mahir menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa Turki, seperti Tarikh Tobari, Tafsir Tobari, Tarikh Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, dan kitab-kitab fikih serta ilmu hadis. Bagi Murad, penaklukan Konstantinopel merupakan impian terbesarnya selama hidup. Ketika ia menggantikan ayahnya Mehmed I saat naik tahta menjadi Sultan Utsmani, hal pertama yang dilakukan Murad adalah mengepung Konstantinopel. Dahsyatnya pertempuran yang terjadi hampir saja membuat kota Konstantinopel takluk. Namun, Allah berkehendak lain. Kota Konstantinopel tetap berdiri gagah di hadapan kaum muslimin. Ketika dia gagal menguasai Konstantinopel setelah mengepungnya selama 22 hari pada tahun 1422, maka Murad segera mempersiapkan anak-anaknya untuk meneruskan estafet usahanya menaklukkan Konstantinopel. Setiap anak laki-lakinya diberikan pendidikan yang terbaik oleh ulama-ulama terbaik pada masanya. Sultan Murad pun selalu mendoakan anak-anaknya agar Allah berkehendak menjadikan mereka sebagai penakluk Konstantinopel. Selain itu, Murad juga selalu menyemangati anak-anaknya, berdiskusi dengan mereka, dan menanamkan arti penting Konstantinopel kepada mereka. Bahkan, setiap hari ia selalu bertanya kepada mereka tentang rencana mereka dalam menaklukkan Konstantinopel. Ketika berumur 6 tahun, Mehmed yang masih sangat belia diangkat menjadi gubernur Amasya, menyusul kematian tiba-tiba kakaknya, yaitu Ahmed. Setelah 2 tahun memimpin Amasya, Mehmed bertukar tempat dengan Ali
untuk memimpin Manisa, Malang bagi Murad. Di kota yang sama, sekitar tahun 1443, Ali bin Murad pun dibunuh oleh seorang Turki yang kemungkinan besar adalah kaki tangan Bizantium yang selalu mencari kesempatan untuk menimbulkan kekacauan pada Utsmani. Peristiwa yang menimpa anaknya, Ali, yang disebut-sebut adalah anak kesayangannya, membuat Murad sangat terpukul. Harapannya tertumpu pada anak laki-lakinya yang terakhir. Maka saat itu pula ia memanggil Mehmet ke Edirne untuk dididik secara khusus dan mempersiapkannya menjadi pengganti dirinya. Sejak awal di Manisa, Mehmet selalu dikelilingi oleh ulama-ulama terbaik pada zamannya dan mempelajari berbagai disiplin ilmu, baik ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, Saqafah Islam, dan juga ilmu fikih, maupun ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa, astronomi, matematika, kimia, fisika, dan juga teknik, baik teknik perang maupun teknik militer. Mehmet memiliki sifat yang keras dan gemar melakukan sesuatu yang tidak biasa, sehingga beberapa ulama mengaku sulit untuk mengendalikannya. Murad mengetahui watak anaknya Mehmet yang keras, tapi justru wataknya inilah yang bisa menjadi modal utamanya dalam belajar dan menjadi seorang pemimpin. Sultan Murad pun menugaskan para syaikh pengajar yang paling bagus di masanya untuk mengarahkan kekerasan watak Mehmet dan membentuk kepribadiannya. Tugas itu diserahkan kepada Syekh Ahmad Al-Qurani dan Syekh Aqs Syamsuddin. Kedua ulama ini bukanlah ulama sembarangan. Gemerlap dunia tidaklah dapat memperdaya mereka, sedangkan mata mereka sudah terikat pada janji Allah dan surganya. Mengenai Ahmad Al-Qurani, Imam As-Suyuti menuliskan, sesungguhnya ia adalah seorang yang berilmu lagi faqih. Para ulama pada zamannya telah menjadi saksi atas kelebihan dan konsisten dia, dan ia melampaui rekan-rekannya dalam ilmu-ilmu ma'kul dan ilmu mankul, mahir dalam nahwu, ma'ani dan bayan, serta fikih, dan masyhur dengan berbagai keutamaannya. Sedangkan Aqs Syamsuddin adalah ulama yang nasabnya bersambung pada Abu Bakar As-Siddiq dan seorang polimet, yaitu orang yang menguasai banyak bidang ilmu sebagaimana kebanyakan ulama pada masanya. Syekh Aqs Syamsuddin menjadi seorang hafidz Al-Quran pada usia 7 tahun dan sangat ahli dalam bidang biologi, kedokteran, astronomi, dan pengobatan herbal. Ketika bertemu dengan Mehmet yang masih remaja, Syekh Ahmad Al-Qurani berkata kepadanya, "Ayahmu telah mengutusku untuk mendidikmu dan memukulmu bila engkau tidak menuruti perintahku." Mendengar ucapan itu, Mehmet tertawa dan menganggap itu hanya gertakan saja. Seketika itu pula, dipukullah ia dengan tongkat oleh Al-Qurani dengan pukulan yang amat keras di tengah-tengah majelis, sehingga Mehmet jera dan segan kepada gurunya itu. Di bawah tempaan Syekh Al-Qurani, Mehmet mulai menyerap ayat-ayat Al-Quran dan menghafalkannya pada usia 8 tahun. Ia mulai mempelajari etika belajar dari Syekh Al-Qurani yang tidak menganggapnya berbeda dari anak-anak yang lain. Syekh Al-Qurani tidak mengistimewakannya, tidak mencium tangannya sebagaimana ulama-ulama yang lain. Bahkan Mehmet yang mencium tangannya. Al-Qurani juga tidak segan menegurnya dengan keras ketika ia melanggar syariat Allah. Namun, ulama yang sangat berpengaruh dalam membentuk mental seorang penakluk adalah Syekh Aqs Syamsuddin. Dia tidak hanya mendidik Mehmet Celebi dengan ilmu-ilmu yang dikuasainya, tetapi Aqs Syamsuddin juga senantiasa mengingatkan Mehmet
akan kemuliaan ahlu bisyarah yang akan membebaskan Konstantinopel. Aks Samsudin setiap hari menceritakan perjuangan Rasulullah dan pengorbanannya dalam menegakkan Islam, serta menanamkan kepribadian Rasulullah melalui sirahnya kepada Mehmed. Ia juga mendeskripsikan kepahlawanan dan kekesatriaan para sahabat dan para penakluk awal, kehebatan mereka yang tak terbendung, syahidnya, dan terutama usaha-usaha mereka dalam meraih janji Allah tentang takluknya Konstantinopel. Tokoh-tokoh seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Umar bin Abdul Aziz, Harun ar-Rasyid, Salahuddin al-Ayyubi, Utsman I, dan semua kesatria Islam adalah blueprint bagi Mehmed Chalabi. Bahkan Syekh Samsudin selalu mengulang-ulang perkataannya kepada Mehmed bahwa dirinya lah pemimpin yang dimaksud dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu. Konstantinopel akan takluk di tangan seorang lelaki, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik tentara adalah tentaranya. Syekh betul-betul meyakinkan bahwa Mehmed adalah ahlul bisyarah itu.